Ini sudah jadi guys, testernya sudah oke, reviewnya besok ya. Jadi ini layarnya 23 in Full HD, sudah ada keyboardnya sudah ada warna RGB nya juga, sama mouse nya juga RGB. Ini langsung jadi satu ya guys. Jadi kalau misalkan nggak kepake tinggal dorong kayak gini, kalau kepake tinggal pakai. Jadi ini benar-benar portable, artinya tidak butuh nancep keyboard, nancep mouse gitu ya. Nah ini sebelah sampingnya ini ada audio in out ya, terus ada potensialnya untuk volume gainnya, HDMI input 1, 2, SDI input 2, lalu ada outnya HDMI 1, 2, 3, 4, ada USB 3 yang eksternal, tinggal gini, kalau mau pakai tinggal hidupin semua, ada 4. Reviewnya besok ya. Ini pesanan thank you like. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. Halo, assalamualaikum. Kali ini kan review untuk tes sekaligus buat bukti sebelum kirim. Biasanya jasa pengiriman kan butuh bukti barang yang sebelum kita kirim. Nih bentuknya. Ini ada tutupnya, jadi ada pelindung monitor, jadi so pasti aman sekali dengan harddisk yang tebal hampir 1 cm lebih. Di luarnya ada aluminium lapis, jadi groundingnya bagus ini. Lalu dalamnya ada sponnya, jadi double rangkap. Sebelah kanan ini input HDMI, saya pakai dari MTech. Ini 3.0 lumayan. Ada switchnya yang mau dihidupkan yang mana. Lalu yang bawah ada HDMI out, jadi switcher atau Phoenix ini bisa dipakai lebih daripada 1 monitor, bisa 4 monitor ya sekaligus tanpa mengurangi hasil. Output 1, 2, 3, 4 mau dipakai apa yang manapun boleh. Yang di belakangnya, yang di bawahnya ini audio in out, sudah kita coba dites juga pakai sumber audio. Boleh ini, boleh dibolak-balik. Lalu ada gainnya. Gain itu untuk mengatur volume ya. Jadi Vmix itu ada sih, Vmix ada pengaturan volume gain, tapi itu kan bentuknya software. Kalau ini hardware. Jadi membatasi gain volume audio yang masuk ke dalam komputer ini dengan menggunakan tahanan 50K potensio. Sebelahnya ada tombol power sekaligus lampu indikator power. Lalu yang bawah adalah reset juga sebagai indikator proses HDD. Yang di bawahnya lagi ini input, 4 input sesuai permintaan konsumen, 2 HDMI sama 2 SDA, pakai capture card PCIe X4 ya, yang generasi terbaru. Yang di belakangnya ini ada fan, ada kipas 10 in ada 2. Ini posisinya pas tepat di prosesor, jadi prosesnya tepat di sini, di belakangnya ada prosesornya. Jadi prosesornya sudah ada kipas, ini pembuangan exhaustnya ya, keluarnya. Lalu yang ini juga persis di VGA sama di capture cardnya. Jadi untuk membuang panas perangkat yang benar-benar vital ya, tidak aksesoris ya. Ini perangkat untuk membuang panas dari perangkat-perangkat vital yang ada di dalam. Yang di sampingnya, nah ini juga pembuangan, ini pakai kipas 8 cm, ini 10 cm bukan in ya, 10 cm, ini 8 cm. Ini membuang persis ngomongnya persis terus ya, di tempat vital yaitu power supply. Jadi power supply ini kan memang membawa panas karena dia juga menciptakan ya, atau kok bukan menciptakan ya, memang dia adalah aliran semua perangkat listriknya dari power supply, sekaligus juga ini juga dari power supply itu. Jadi untuk mendinginkan dirinya sendiri, walaupun di dalamnya sudah ada ya, jadi kipasnya tetap ada di power supply. Ini untuk pembuangannya. Di bawahnya ini kabel RJ45 LAN ya. Yang di bawahnya adalah power ini sudah ada sekringnya ya, jadi aman sekali. Sekringnya di sini. Kita ambil, agak susah nih ya, agak susah, mungkin butuh bantuan alat. Bentar ya, ini pakai tangan satu saya, pakai handphone. Aduh,
Nah ini buka, dia pakai sekring ya, jadi aman ketika ada konsleting, tidak merusak perangkat di dalam. Sekringnya, lalu di dalamnya ini ada terminal stop kontaknya, ada 4 yang bisa dicopot satu-satu di dalamnya, dicopot. Jadi semuanya bisa di custom sendiri nanti suatu saat, misalkan mau diganti mainboardnya, mau diganti power supply, mau diganti apapun itu, tambah tele light atau apa, bisa nambahin di dalamnya. Ini sebelah kanan. Kita buka ya. Ini handle-nya di sini, teman-teman. Handle-nya di sini cukup agak berat, jadi yang bawah yang harus kuat ya. Kalau nggak kuat ya tangan berdua lah. Ini ada kuncian hardcase-nya. Ini bisa dipakai di gembok kalau misalkan teman-teman ingin safety. Di gembok yang kecil boleh, di sini ada, sama di 2 sana. Kita buka dulu, kayak gini mukanya. Ini juga gitu, buka, lalu kita amankan ininya, posisinya. Di dalamnya ada sponnya ya teman-teman, jadi aman. Nah, ini perangkatnya dengan monitor 23 in Full HD IPS. Keyboard dan mouse ada di dalamnya, bisa ditarik, dikunci segini, atau ditarik seperlunya aja biar rapi ya, nggak apa-apa. Kayak gini, jadi sangat praktis ini, benar-benar portable karena tidak usah kita nyiapin keyboard, mouse dan lain-lain, sudah siap, tinggal narik, hidupkan, udah nyala. Nah, kita coba nanti capture cardnya ini. Kita pakai 2 kamera yang kameranya sudah disiapkan di sini. Udah kita pakai. Ini ada kamera Sony mirrorless. Ini kita pakai HDMI out-nya, soketnya HDMI. Ini lensanya kita pakai lensa tele, sudah terpasang. Sebenarnya lensa apapun bisa, cuman ini siapnya di situ sih. Nah, ini kamera jadul yang sudah kita oprek. Ini juga teman-teman bisa pesan ke kita masih ada 3 unit. SD out ya, SD out. Kita coba nanti pakai kabel 50 meter yang sudah disiapkan dengan tombol dengan soket NSDI, lalu menuju ke sini. Nanti kita coba ya. Kita tancapkan listriknya dulu, kita siapin dulu teman-teman. Saya pakai handphone, saya stop dulu, nanti saya lanjutkan. Kita juga butuh tambahan LCD ini untuk ngecek outnya nanti, outnya dari HDMI out. Ini kabelnya udah kita tempelin karena nanti repot kalau saya harus megang sendiri. Saya taruh bawah saja. Kita nyalakan dengan tombol ini. Oh, belum di ini ya. Bentar. Kabel powernya belum nempel kawan-kawan. Kabel powernya udah nempel. Terus kita tekan. Ini udah otomatis nyala ya, karena dia sudah masuk di powernya komputer ya, mainboard. Kita pakai 3 bit mainboardnya. Ini dalamannya Core i7 generasi 10. Pakai SSD, oh bukan SSD ya, pakai M2. Di atasnya SSD itu ya M2 sama HDD 2 TB. Waduh, cepat banget ya. Ini kita pakai sistem operasi Windows 10. Ini tampilannya kayak gini. Di mata pas banget, kelihatan gede gitu. Kita buka VMIC-nya. Ini saya pakai ruang kecil ini ya. Kalau nggak terbiasa pakai mouse-nya bisa ditarik di luar aja. Kalau kita mah sudah terbiasa kecil-kecil. Kita buka VMIC-nya dulu. VMIC di Intel kita pakai 23.0.0.68 64 bit. Ini sudah langsung nyala 4 input. Kita coba yang ini, kita hidupkan dulu. Nah, itu nyala 1. Ini di nomor 3. Ini sudah kita default pengaturannya sebagai kontrol input ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor 3. Jadi dengan layar sebesar ini
satu kotak ini kayak 10 in ya, seukuran ini kayaknya 10 in, jadi lebih detail dalam ini ya, dalam mengatur correction colornya ya, pewarnaannya, terus brightness-nya itu bisa lebih detail. Dan kita masih punya ruang banyak di sini untuk beberapa yang kita tampilkan kalau event-event virtual ya. Kita coba ini dulu, kita nyalakan HDMI out, sudah. Kita mau nancep ke sini ya, kabelnya mana? Oh, ini kabel HDMI, kita tancap di input 1 dulu aja. Nah ini, nah kalau sudah kita tancap, keluarnya tetap Windows. Nah, untuk menampilkannya kita pilih di full screen ini, kita tekan full screen, klik ini, udah nyambung di sana. BGM-nya juga sama di sana, sudah nyala. Nah, kita sekarang coba untuk yang input ini ya, apa, kamera mirrorless. Oh, udah, ini sudah nyala. Kita klik di sini. Oh, ini yang manual, kita settingnya yang auto saja ya, biar cepat aja. Kita pilih yang auto. Nah, ini lensanya terlalu ngezoom. Udah, kita sini aja. Ini sudah di input nomor 1. Kita klik subnya. Nah, kelihatan kan detailnya itu dapat ya, sudah ketahuan ya. Ini mirrorless, putihnya dia sebagai white balance-nya itu natural kencengnya. Yang ini kurang, yang kamera ini soft lah ya, kelihatan soft. Coba kalau kita deketin ya, ini masih soft, ini kenceng ya, beda lah ya hasilnya. Yang sana ini hasilnya lebih kenceng ya, tapi kalau kita dengan monitor IPS ini lebih detail ininya, pewarnaannya ya. Coba yang pilih ini, kita set yang ini, coba. Oh, beda kan? Nah, beda, putihnya itu dapat gitu ya. Nah, itu. Dan kinerjanya, mana kinerjanya? Nih, kalau kita lihat 1%, 4%, 8% ya, naik turun 3%. Jadi kalau Vmix ini usahakan kalau dipakai ya hanya untuk Vmix. Kalau dipakai untuk membuka perangkat yang lain, tentunya kinerja dari GPU sama CPU Vmix-nya agak sedikit terbebani nanti. Keyboardnya kalau waktu malam butuh lampu, pilih aja di screw lux-nya ini ada lampu. Nah, ini lampunya udah nyala. Ini akan kelihatan kalau pas malam. Di mouse-nya juga ada lampunya ya, akan kelihatan nanti pergantian warna di sini, RGB, merah, kuning, biru kalau nggak salah. Nah, tampilannya sudah ya. Coba kita akan coba untuk teks jalannya dulu. Coba kita set dulu ya. Ini udah kita masukkan 1, 2, 3, 4. Ini Full HD ya. Kalau kita cek ini gambar ini ya. Bentar ini kita lihatkan dulu. Yang ini pakai kamera ini, yang ini pakai mirrorless. Ini settingannya udah kita rubah, udah bagus ini. Hampir sama ya, hampir sama. Nanti diatur sendiri di kameranya juga. Kamera ada namanya HDMI out. HDMI out nanti diatur supaya masuk di sini tuh keadaan smooth ya, tidak patah-patah. Kalau misalnya patah-patah itu bisa juga settingan dari ini nggak sesuai dengan ini. Kita bikin settingan di sini itu defaultnya di 1080 50p biar smooth. Coba lihat kan. Nah, kalau hasilnya kayak gini. Kalau kita lihat berapa second, ya nggak ada bedanya ya, hampir ya nggak ada lah. Ini sudah ada teks jalannya, rollingnya, dan bagus ya. Kinerjanya 3%, 2%, belum record. Kita coba record ya. Kita recordnya coba di MP4 Full HD. Frame rate-nya dibuat 25 aja lah untuk YouTube ya.
Lalu kita bikin audionya 128, audio delay-nya tanpa delay ya, dibuat 0. Lalu ini adalah potongan per berapa jam lah ya. Kita bikin 60 jam, 60 menit, dia akan motong-motong sendiri aja. Rec-nya di capture, kita coba record. Tekan rec aja. Nah, kinerjanya jadi berapa ini? 10% ya, 11%. 3% lagi, ya 6%. Jadi kayak gini gambarnya teman-teman. Cukup halus. Ini hasilnya untuk layar outnya yang ditempelkan di proyektor. Ini juga sudah Full HD. Jadi tinggal settingannya nanti, ini HDMI Full HD juga dan hampir tanpa delay sama PGM-nya. Posisinya record, audionya belum ya, kita kasih. Jadi sebenarnya input ini juga bisa dikasih audio semua ya teman-teman. Cuman ini kita kosongin audionya supaya tersentral audionya di satu titik. Boleh pakai mixer audio nanti. Inputnya tinggal tekan add input, lalu audio input. Nah ini nanti akan detect ketika colokan di dalamnya sudah nyolok kabelnya. Biasanya audio in namanya, line in high definition ini. Asal kita klik aja ya. Nah, ini audionya nanti di sini. Ada mastering di sini dan biasanya sudah kita ulas setting-setting VMix ini di video yang lain. Ini hanya untuk tester aja. Untuk audionya kita coba dulu. Kita ambil perangkat audionya dulu. Ini baterainya juga sudah mau habis, klip-klip ini. Hasilnya juga lumayan bagus kalau settingannya pas ya ini. Untuk ruangan bagus juga. Kamera yang tua tapi bisa dipakai sedemikian rupa. Masih bisa dipakai. Outputnya SDA, kabelnya sepanjang ini. Yang paling penting kita bisa menyeting ininya ya, perangkatnya dengan benar, ngepaskan sama device ini, hasilnya bagus. Audionya. Nah, ini ya. Coba kita lihat hasilnya dulu, kita stop recordnya. Ini VMix-nya masih jalan ya. VMix-nya masih jalan. Kita tadi recordnya di D. Masternya sudah kita kasih semua di situ. Ini hasilnya. Ini hasilnya kalau digedekan. Kita kecilin aja. Nah, segini. Nah, ini hasilnya. Bisa sesuaikan kalau misalkan oh ini kurang besar nih ya dibesarin aja. Kita coba bikin bitrate-nya biar sama ya, recordingnya ya. Kita coba nanti hasilnya. Kita bikin bitrate-nya 50 sekalian biar sama 50 semua. Kita coba record ulang. Nah ini tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang bahan ini ngomongnya. Udah kayak gini, ini recordnya di apa tadi di 50p. Stop recordnya, kita buka hasilnya dulu. Yang ini 50p, lebih bagus ini ya, semut ya gambarnya, lebih halus tanpa patah-patah sama sekali. Nah ini bagusnya di sini, ini bagus ini. Jadi nanti settingannya di 50. Kalau yang ini agak patah-patah, coba kita lihat. Ini 25 ya, kurang padat frame-nya. Coba. Jadi disesuaikan dengan kameranya ya. Kadang kameranya dengan, misalkan kamera, lalu ada converter HDMI itu SDI misalkan, itu nanti juga disesuaikan gambarnya, dipaskan supaya dapat performa yang bagus. Ini agak patah. Bagusnya di 50 ini. Oh, ini udah top markotopnya ini. Oke ya, bentar kita coba audionya dulu. Ini kita masukkan audionya, ini ya, kita pakai input ya, handphone YouTube ya. Tinggal muter potensionya saja untuk menentukan gain dari hardware-nya. Setelah itu kita bisa setting di VMix-nya, karena biasanya sound itu kan kadang lebih, kadang enggak. Dengan cara
di line in-nya ini, audio line in ya, audio line in pastikan nyala. Terus ini ada grafiknya sampai merah, menyentuh merah. Settingannya kalau misalkan gainnya kurang, bisa ditambahi dengan gain volumenya ini ya. Nah, ini gain volumenya ditambah, ini line in ya, audio setting line in. Nah, ini gain volumenya ditambah, device volumenya. Sebelum masuk ke gain dB-nya, volumenya ditambah bisa. Sebentar, saya pakai headphone dulu sambil dengerin. Nah, sampai menyentuh merah biasanya. Tapi jangan standby ya, merah dikit gitu. Nah, ini untuk setting dari audio line in-nya. Sebenarnya di masternya juga ada. Nah, masternya juga ada gain-nya tambahan. Nah, ini kita kurangin aja gain masternya, dinolkan aja. Yang settingnya gain device volumenya ini udah mentok. Kalau kurang gainnya ini kita tambahin gain line in, bukan gain master ya. Kalau master kan semuanya line in aja. Tapi ini udah cakep nih, nggak usah gain nambah ya. 1 dB aja. Ini volume device-nya, volumenya kita tambahin mentok, ini udah cakep ini suaranya. Kalau mau setting equalizer, sebenarnya di VMix ini ada pengaturan equalizer. Ini bass ya, ini treble. Biasanya setting-setting ini untuk setting recording audio. Tapi kalau misalnya udah sound systemnya udah bagus, kita default aja atau nambahin dikit aja kalau misalnya kurang. Nah, ini kita coba kamera 1 ya. Kameranya nomor 4 tadi ya. Nomor 4F. Untuk previewnya R. Nah, ini. Nah. Udah nyala semua, sudah bisa langsung kita packing untuk langsung dikirim ke tujuannya ini. Nanti kita tulisin ya, ada kita tempelin pakai stiker, nanti kalau bisa dicopot kalau sudah hafal. Gitu aja sedikit preview ini teman-teman. Banyak yang nanya mengenai harddisk ini. Box ini silahkan kalau mau order teman, kita boxnya ya modelnya polosan ya, tanpa ada rak laci, tanpa ada lubang-lubang semuanya. Kalau pengen dilubangin sendiri silahkan. Kalau kita mau custom bentuk yang model kayak gini nggak bisa, karena setiap PC itu berbeda ya tempatnya. Apalagi ukuran mainboard, terus ukuran atau device yang mau dimasukkan apa, soket-soketnya menyesuaikan. Jadi kita nggak bisa untuk jual yang sudah siap nempel, nggak bisa. Kalau mau dilubangin sendiri dalam bentuk box ini boleh-boleh aja. Oke, semoga sedikit ini bermanfaat. Semoga nanti ada manfaatnya yang menggunakan perangkat ini untuk salah satu masjid ya. Saya Adi Pras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do.